Mari kita datang kepadanya dan katakan, kami haus ya Tuhan. Air yang hidup, air yang berkekalan, yang tidak membuat kami haus lagi. Kau berkata, datanglah pada air yang hidup. Yaitu firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Kuatkan kami, sirami kami, lepaskan dahaga kami. Kami berseru sekali lagi, ku haus, ku rindu akan firman-Mu. Seperti rusa yang rindu akan mata air yang jernih, begitu juga kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ceriakan hati kami menyambut firman-Mu. Enyahkan dari segala pikiran kekhawatiran, pikiran kecemasan, ketakutan. Kau hadir di tengah kami untuk melawat kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang sadar, yang ngerti, Dia ada di tengah kita. Mari kita berseru bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita yang sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan, saudara jemaat yang saya kasihi. Sebelum berbagi sabda Tuhan, saya sedikit menceritakan pengalaman 2 minggu yang lalu. Saya bersama wakil saya mengunjungi Pendeta Yeremia, dulu gembala sidang GPDI di Kendal. Ya. Beliau sakit diabetes yang cukup parah, saudara-saudara. Saya datang di salah satu cabang yang dia gembalakan sekarang di Semarang, daerah Mijen. Ia sedang menanti keputusan dokter. Dulu sudah, pas di tahun yang lewat, keputusannya kakinya harus diamputasi. Ya. Dia ketemu saya, dia menceritakan kecewa kalau sampai kakinya dipotong. Wong saya biasa menginjil, biasa besuk di desa-desa. Piye kalau kakinya dipotong? Saya sering mendengar orang mau diamputasi, sudah diamputasi, tapi tidak ketok dewi orang yang sedang divonis dokter. Yang saya tertarik gereja itu modelnya masih Pantai Kosta kuno, saudara-saudara, di mana jemaat disuruh berdoa. Bapak rohaninya yang seperti Bapak sendiri. Mereka menangis, meminta di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa membatalkan keputusan dokter. Pengerjanya tidak sombong-sombong, saudara, ya. Masih deso. Saya rindu suasana seperti itu. Pengerja sekarang bisa kesaksian sedikit, orang bisa kesaksian dikit, wis nempel di depannya, pastor. Nah, rendah hati. Apa hasil dari doanya, saudara? Tidak seluruhnya dikabulkan. Yes, tidak jadi dipotong kakinya, tapi 3 jarinya dipotong, tapi tidak kaki seluruhnya. Masuk bilang, haleluya, terima kasih. Rak sido sikili jari, tetap menderita. Saya datang, pulang, drop, dibawa ke Telurgorjo Semarang, dipotong 3 jari.
meriang, sakit, duduk di kursi roda. Wah, saya rasakan, saudara, betapa beliau sangat menderita, saudara. Ya, sangat menderita. Ya. Jadi kalau jenengan ngadaki piston, muakannya enak-enak, pendeta makan sedikit, mbok ngerteni saudara wedi diabetes. Nah, pukulan, walaupun 3 jari, pukulan. Saya lihat sedikit kekecewaan jemaat, tapi kompak bersatu. Pagi ini saya mau bicara tentang Yesus yang berhubungan dengan kaum yang saya sebut kaum protol. Loh, kaum yang karena penyakit tertentu, drijinya juga merotoli. Jari kakinya juga bisa merotoli. Hidungnya bisa merotoli alias kerowak. Telinganya juga. Penyakit apa itu? Saudara pasti bisa menebak kalau rajin baca Alkitab. Penyakit kusta. Mari kita buka di dalam Injil Lukas 17, saudara-saudara. Mulai ayat 11. Injil Lukas pasal 17, mulai ayat kita yang ke-11 dalam perikop. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dalam bagian lain disebut menjadi utuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan dan luruskan. Ini berada di satu tempat di perbatasan dengan Samaria. Dan oleh satu penyakit atau wabah, batas Samaria dan orang Yahudi tidak ada. Podo-podo diancam protol, podo-podo menderita. Percis waktu kita menghadapi pandemi, di satu rumah sakit, orang kaya malah gak dapat tempat.
diperlakukan sama dengan yang tidak kaya. Saya kenal orang kaya di Pekalongan, dibawa ke Solo, tidak ada tempat, dibawa ke Jakarta, tidak ada tempat, akhirnya meninggal. Itu kalau wabah, tidak ada kelas-kelas, tidak ada jenengan yang sugih, enggak. Diperlakukan sama. Dan orang Samaria ini sekarang mau dihina apa? Yang menghina juga sakit. Yang menghina mungkin hidungnya lebih keroak, saudara-saudara. Lebih berbau. Dalam keadaan seperti inilah, saudara, orang terdesak dan ingat Tuhan. Ya seperti saudara-saudara semua. Kalau si kepena, dah ingat Tuhan. Saya mau kasih tahu, sakit kusta itu, orang yang sakit kusta itu, karena jumlahnya banyak, bisa disebut kaum protol. Nek sudah penyakitnya pada tingkat tinggi, tidak ada apa-apa, jarinya merotol. Telinganya bisa merotol. Jari kakinya. Apa? Karena itu tidak boleh menghina orang lain. Aku utuh. Besoknya merotoli. Waktu Yesus menyembuhkan, Yesus menyuruh, perlihatkan tubuhmu yang penyok merotoli itu pada imam, sebab imam yang menentukan sembuh atau tidak. Lihat tubuhnya utuh atau masih merotoli tadi. Dulu saya pernah mengunjungi rumah sakit kusta di Tangerang, ya, rumah sakit Sintana lah kalau nggak salah. Saya bersalaman dengan, waktu itu saya putar film ya, ketua panitianya mantan penderita kusta, seorang wartawan. Salaman itu ya aneh, kayak gatel gitu, ya, tidak lengkap, ya, tidak lengkap, ya. Nah, saudara, tunjukkan pada imam-imam, biar dia tahu bahwa olehku kau sembuh alias tahir alias utuh. Tapi saya mau kasih penjelasan tentang kata utuh ini, saudara-saudara. Setiap Yesus menyembuhkan orang sakit, tidak cuma tubuhnya yang sembuh, jiwanya sembuh, mentalitasnya sembuh. Pengemis disembuhkan, tidak ngemis lagi, mentalitasnya disembuhkan. Untuk apa aku disembuhkan? Masa untuk ngemis lagi? Orang lumpuh di depan pintu elok yang disembuhkan Petrus dan Yohanes, meloncat-loncat, dan bukti jiwanya sembuh ketika ia menjawab orang Farisi, aku heran kok kamu tidak percaya dengan Yesus orang Nazaret. Aku sudah sembuh. Jadi utuh itu tidak cuma badannya toh. Utuh orang yang disembuhkan Yesus, jiwanya juga ikut sembuh. Buktinya bernyanyi, buktinya bersorak, buktinya melompat, buktinya bersaksi. Disuruhlah menghadap. Nah, sekarang ada 2 karakter dari 10 orang ini. Yang 9, walaupun kustanya sudah sembuh, drijinya utuh lagi, jiwanya tidak utuh. Dia tetap jiwanya pengemis, tidak bersyukur.
Sudah sering jengkel ya kalau orang sudah mentalnya pengemis, mau dikasih piroy, minta lagi, dah bersyukur. 9 orang ini punya alasan macam-macam. Yang satu berkata, aku mau menebus waktu-waktuku yang hilang. Aku tidak mau balik. Aku terus kejar impianku. Yang satu lagi, aku harus mengunjungi keluargaku. Banyak alasan. Yang menunjukkan mereka belum sembuh secara rohani. Dan saya juga mau bilang, nih ada jemaat kayak gitu. Jemaat itu sebetulnya masih sakit. Orang kusta kalau sembuh, itu luar biasa, saudara. Bukan disebut dikenakan pajak, tapi seperti ada peraturan tidak tertulis, dia harus memberi untuk rumah Tuhan. Dan menjilatnya bukan main pada pemuka agama. Sebab pemuka agama punya kuasa. Kalau pemuka agama bilang, masuk lagi, masuk. Tapi kepada Yesus tidak perlu dijilat. Tapi kepada Yesus, tidak ada yang mau memuji sungguh-sungguh kecuali satu orang ini. Satu orang ini menganggap, aku ini saja ini mati. Aku ini saja ini sudah terhilang. Sebab orang sakit kusta itu oleh keluarganya sudah dianggap mati, hilang. Dan izin kalau mengenang orang yang sakit kusta. Adikmu di mana? Oh, lagi dirawat kusta. Pemalik. Karena orang yang sakit kusta seringkali dianggap terkutuk. Aku ini sebetulnya terhilang, aku ini sebenarnya hancur, aku ini sebetulnya hapus. Tapi oleh dia aku disembuhkan. Dia kembali dengan tersungkur dan berterima kasih. Dan dia adalah orang Samaria yang seringkali dibedakan dengan orang Yahudi. Kita tidak bisa menduga kadang-kala orang yang kita anggap, wah, tidak rohani. Tapi dalam kenyataannya kadang-kala rohani sekali, saudara-saudara. Dia tersungkur dan dia mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena Yesus, aku tidak mungkin sembuh. Dan biasanya orang yang disembuhkan selalu ingin berbuat baik, membalas budi. Perempuan yang berzina nunggu arep mbok kengken aku, opo wae aku manut Gusti Yesus. Sakyus nurut, aku akan kembalikan harta orang-orang yang aku. Mesti bersaksi. Orang yang gila di Gadara, kula ajeng tumut jenengan Gusti Yesus. Tidak usah beritakan. Mesti ingin bersaksi. Itu tanda pertama orang sembuh. Mulutnya nggak nyinyir lagi. Saudara. Dia ingin membarui hidupnya. Di waktuku yang sisa, aku ingin bicarakan kabar baik. Dulu kalau membicarakan tentang kejelekan orang luar biasa, saudara-saudara. Ya. Lo ngerasani orang, waduh. Wanita itu titis banget ya. Dia bisa ngerasani kalungnya Susnensi imitasi. Dia bisa ngerasani sampai karat-karatnya persis, saudara-saudara. Tapi soal ayat-ayat Alkitab, henpen alias bodoh. Sekarang dia berlutut di bawah kaki Yesus. Seperti menunggu perintah, seperti tidak berani lancang, seperti yang 9. Aku mau gini,
Aku mau gini, aku mau gini. Padahal kalau Yesus tarik kembali kesembuhannya. Orang Jakarta bilang, nyahok loh. Apok. Karena saya mau bicara tentang banyak orang yang sudah disembuhkan. Banyak orang yang sudah ditolong. Dalam tanda kutip, kurang ajar dengan Tuhan. Dalam tanda kutip, malah ngancam. Penyakit yang paling berbahaya itu lupa daratan. Lupa daratan. Ada orang lupa daratan. Malah sombong. Malah nanya, gimana gereja selama aku tidak datang? Hah? Wah. Malah ngancam. Ini orang betul-betul bukan lagi boceng di saudara. Wah. Udah bersalah. Sombongnya bukan main, saudara-saudara. Saya sering ketemu orang-orang seperti ini. Itu percuma kalau sembuh badan tok. Tidak masuk surga. Tuhan bilang, aku gak kenal. Itu orang-orang yang cuma sembuh badannya saja. Rohaninya, ada rohani. Rohani itu yang ngatur hubungan kita dengan Tuhan. Roh. Mental, itu yang kaitannya dengan psikologi sesama. Mentalnya juga berubah, saudara-saudara. Saya banyak ketemu dengan orang-orang desa yang saya santuni. Kalau sudah diberkati, Pak Yu, dana beasiswa buat yang lain aja. Nah, itu mentalnya sembuh. Yang mentalnya tidak sembuh, malah nanyanya, ada beasiswa lagi enggak Pak? Yang sembuh, enggak mau. Sementara saja ya. Yang mentalnya sembuh, Pak Yu enggak usah besuk saya. Waktunya berharga. Yang kemenyek, banja. Aku kok enggak didatangi sih Pak Yu? Itu didatangi. Kadang-kadang ada yang kurang ajar apa saudara. Jangan bilang-bilang Pak Yu aku sakit, biar Pak Yu cari sendiri. Wah itulah kurang ajar saudara. Ya. Wah ada yang cari rumah, sengaja jelimet jauh sekali saudara-saudara. Jelimet. Loh, nopo kowe golek omado? Ben Pak Yu lek goleki aku marem. Oh. Jangan gitu saudara. Kalau sudah disembuhkan, diberkati, betul-betul berubah. Nggak jadi pasang suami istri gadungan. Apa itu? Di gereja kelihatannya rukun, di dalam rumah nggak rukun. Saudara. Berhenti jadi imam-imam gadungan. Gayanya kalau di gereja, wah. Di rumah nggak jadi contoh. Saudara. Berubah total. Ya. Ada lagunya itu. Saudara. Ya. Things are different now. Sungguhku berubah. Tapi saya pernah pesen ya, jangan diterjemahkan ke bahasa Jawa, ya, lagu ini. Sebab kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa, bunyinya aku wis owah. Loh. Aku wis owah artinya kurang saon saja. Wah, lalu Yesus berkata, lalu Yesus kasih berkat double sekarang. Pulanglah, sembuh, jadi berkat. Yang 9, pasti sembuhnya cuma sementara. Karena kalau dia tidak bersyukur, kalau dia stres, boroknya kumat lagi, saudara-saudara. Yang satu ini dapat berkat tuntas. Banyak orang Kristen tidak berkat tuntas. Waktu pendeta doa berkat doa sehat, pulanglah engkau. Kau sudah di atas becak, ya berkatnya selevel tukang becak, saudara. Tuntas. Dapat berkat 3 kali ganda.
anunya sembuh. Rohaninya sembuh. Masa depannya, dosamu sudah kuampuni. Pasti masuk surga. Maka, ayo. Hindari penyakit lupa daratan itu, saudara-saudara. Hindari. Kau ditebus, kau diselamatkan, kau sembuh. Itu tidak ada yang bisa menyamai. Oh, iya. Kalau kau bersaksi, saudara. Orang yang bersaksi itu, saudara. Dia ikut bahagia, dia ikut sembuh. Saya banyak ketemu saudara-saudara di jemaat yang besuk. Dia pun ikut sembuh, ikut dikuatkan. Pak Yu, jebule yang menderita lebih dari saya itu banyak. Lalu saudara karena besuk bilang apa? Matur nuwun Gusti. Aku dilimpahi berkat-Mu. Saudara kan ketemu dengan orang yang lebih susah dari saudara. Ya. Ada yang satu kamar, waduh kayak pindang. Tapi di rumahnya happy, saudara. Ya. Ada yang sakitnya berat. Nah, jangan memelihara sakit, lupa daratan. Sombongnya bukan main. Ya. Saya ingat satu ayat, Yesus bilang, kalau ada orang yang dirasuk setan, tapi ternyata dia nggak tobat, setannya masuk lagi, lebih parah lagi, saudara. Jangan-jangan orang yang sakit kusta ini bisa juga. Kustanya masuk lagi, walaupun tidak disebut. Lebih parah lagi. Mau ketemu Yesus, gimana saudara? Izin. Mau ketemu Yesus lagi, malu. Tapi lain dengan yang satu ini, saudara. Kapanpun dia, telepon langsung kepada Yesus Kristus. Dia datang kapan saja untuk mengucap syukur. Tidak perlu malu. Orang yang datang mengucap syukur itu nggak minta-minta, saudara. Tapi memberikan syukurnya kepada Tuhan. Dan kesembuhannya awet sampai dia dipanggil Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, ya.